Serangan ke Israel berjalan sesuai rencana, serangan lanjutan Hizbullah berlanjut segera. فسنحتفظ حاليا لأنفسنا بحق ود حتى وقت آخر. خلي الناس يريحوا أعصابهم. بده يوجع بيته يوجع بيته. البلد يوجع يهدى من جديد. Pemimpin Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah mengatakan pada Minggu, 25 Agustus 2024, bahwa serangan ke Israel berjalan sesuai rencana. Mereka juga akan menilai dampak serangan roket dan pesawat nirawaknya terhadap target militer Israel sebelum menentukan apakah akan melakukan serangan lebih lanjut untuk membalas dendam atas terbunuhnya komandan. Pemimpin kelompok bersenjata Lebanon itu mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi bahwa mereka telah mampu melakukan serangannya seperti yang direncanakan. Dia membantah pernyataan militer Israel bahwa serangan pendahuluannya telah menghentikan serangan yang lebih luas oleh kelompok itu. Nasrallah mengatakan kelompok itu sengaja menahan diri untuk tidak menargetkan warga sipil atau infrastruktur publik, termasuk Bandara Ben Gurion di Tel Aviv. Dia berbicara sekitar 12 jam setelah baku tembak paling intens antara Hizbullah yang didukung Iran dan Israel sejak permusuhan pecah bersamaan dengan perang di Gaza. Ia mengatakan target utama kelompok itu adalah pangkalan intelijen militer sekitar 110 km di dalam wilayah Israel, serangan terdalam sejauh ini dan hanya 1,5 km di utara Tel Aviv. Nasrallah mengatakan kelompok itu akan menilai hasil operasi tersebut sebagai balasan atas pembunuhan Komandan Tinggi Hizbullah Fuad Shukr oleh Israel di pinggiran Beirut bulan lalu. Jika hasilnya tidak cukup, maka kami berhak untuk merespons lain waktu, kata Nasrallah. Pejuang Hizbullah telah berhasil meluncurkan lebih dari 300 roket Katyusha untuk mengalihkan pertahanan Iron Dome Israel sebelum mengirim pesawat nirawak serang, katanya. Serangan itu termasuk pesawat nirawak yang ditembakkan dari lembah Bekaa bagian timur, yang pertama bagi kelompok itu. Tidak ada satupun pesawat nirawak atau peluncur roket yang rusak dalam serangan pendahuluan Israel. Nasrallah mengatakan Hizbullah tidak merencanakan serangan yang lebih besar, khususnya membantah pernyataan militer Israel bahwa kelompok itu bermaksud menembakkan ribuan proyektil. Namun, ia mengakui bahwa operasi itu telah tertunda karena beberapa alasan. Termasuk apa yang disebutnya sebagai mobilisasi aset militer Israel dan Amerika di wilayah tersebut. Zionis terguncang, Kepala Intelijen Militer Israel mundur, akui serangan 7 Oktober sebagai kegagalannya. Salah satu faktor berhasilnya Hamas melakukan serangan bersenjata ke wilayah Israel pada 7 Oktober tahun lalu adalah kegagalan pihak intelijen. Hal tersebut diakui Kepala Intelijen Militer Israel Mayor Jenderal Aharon Halifa dalam upacara pengunduran dirinya pada Rabu 21 Agustus. Waktu setempat. Kegagalan Korps Intelijen adalah kesalahan saya, kata Halifa. Menyerukan penyelidikan nasional untuk mempelajari dan memahami
secara mendalam alasan yang menyebabkan perang antara Israel dan Hamas, seperti dikutip dari Reuters, Kamis 22 Agustus. Halifa, seorang veteran militer selama 38 tahun, mengumumkan pengunduran dirinya pada bulan April dan merupakan salah satu dari sejumlah komandan senior Israel yang mengatakan mereka gagal meramalkan dan mencegah serangan paling mematikan dalam sejarah Israel. Serangan pada 7 Oktober itu merusak reputasi militer dan dinas intelijen Israel, yang sebelumnya dianggap tak terkalahkan oleh kelompok bersenjata Palestina seperti Hamas. Tahun lalu, ribuan pejuang dari Hamas dan kelompok lain menerobos penghalang keamanan di sekitar Gaza, mengejutkan pasukan dan masyarakat Israel. Sekitar 1.200 warga Israel dan warga asing tewas dalam serangan itu, sebagian besar warga sipil, dan sekitar 250 orang ditawan di Gaza, menurut penghitungan Israel. Sekitar 109 sandera diyakini masih berada di Gaza, dan sekitar sepertiganya diperkirakan telah tewas. Serangan itu termasuk pesawat nirawak yang ditembakkan dari lembah Bekaa bagian timur, yang pertama bagi kelompok itu. Tidak ada satupun pesawat nirawak atau peluncur roket yang rusak dalam serangan pendahuluan Israel. Nasrallah mengatakan Hizbullah tidak merencanakan serangan yang lebih besar, khususnya membantah pernyataan militer Israel bahwa kelompok itu bermaksud menembakkan ribuan proyektil. Namun, ia mengakui bahwa operasi itu telah tertunda karena beberapa alasan, termasuk apa yang disebutnya sebagai mobilisasi aset militer Israel dan Amerika di wilayah tersebut.